saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan mengenai jadilah manusia sabar menurut Alkitab. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk masuk hadirat Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, puji syukur atas anugerah yang Kau berikan pada siang hari ini. Hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu mengenai jadilah manusia yang sabar menurut Alkitab. Biarlah Tuhan yang pakai, Tuhan ajarkan kami untuk sabar menghadapi segala cobaan dalam kehidupan ini Bapa. Apapun yang terjadi dalam permasalahan kami, Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang mengetahui isi hati hamba-Mu ini. Kami tidak tahu apa-apa, kami hanya bisa berserah pasrah kepadamu. Semua permasalahan kami semuanya di dalam dunia ini, kami serahkan ke tangan Tuhan saja. Apapun cobaan yang Kau berikan kepada kami, tantangan, rintangan yang Kau berikan, itu kami jalankan dalam nama kuasa Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Yahweh dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik, saudara-saudara, pertanyaan bagi saudara, apa arti sabar? Baik, saudara-saudara, sabar berasal dari bahasa Arab, yakni diambil dari kata sobaro yasbiru, artinya menahan. Baik, maksudnya adalah begini saudara, orang atau masyarakat umum harus menahan emosi atau jangan marah-marah. Di dalam dunia ini, kita sebagai orang Kristen itu tidak boleh marah-marah, karena marah-marah, emosi, dengki, kesombongan, kemegahan diri itu sahabatnya iblis, bukan sahabatnya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus jaminannya adalah kasih, sabar, lemah lembut, penguasaan diri, dan kesetiaan. Semuanya itu diajarkan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajarkan anak-anak muridnya untuk emosi, marah-marah, iri hati, dengki, dan segala macam. Itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Amin. Baik, karena marah adalah sifat yang merusak hubungan umat manusia pada komunikasi sesamanya maupun Tuhan. Baik, secara Alkitab, kita melihat secara Alkitab, saudara, sabar dalam kamus Alkitab mengartikan sebagai tahan menghadapi cobaan. Oke, menghadapi cobaan apa? Contohnya, ya kita diejek, dihina, diludahi, ditendang, dicaci maki, dikeluarkan tanpa alasan. Kita harus sabar menghadapi cobaan, yaitu cobaan bagi kita. Tuhan menguji segala permasalahan itu bukan datang dari diri kita, tapi dari orang lain. Bagaimana kita itu dapat menghadapi dengan kemenangan. Ada sukacita, ada sukaran dalam hidup kita, ada sukar, kebahagiaan itu bukan dari dunia, tapi itu dari Tuhan untuk kita. Bagaimana pengujian Tuhan dalam diri kita? Yaitu dicaci maki, ditendang, diludahi, dikeluarkan tanpa alasan dalam dunia ini. Ya, hadapilah dengan ikhlas, tabah, dan berterima kasih. Begitu saudara. Tidak lekas marah. Anak-anak Tuhan Yesus, mau di agama Kristen, Katolik, Islam, kita harus sama, tidak boleh lekas marah. Karena agama apapun mengajarkan kasih, lemah lembut, kesetiaan. Tetapi kita sebagai manusia yang salah menggunakan kata-kata hal tersebut, memutarbalikan Injil maupun kebenaran di dalam Al-Quran maupun Alkitab. Jangan kamu kira Kristen selalu benar, bukan. Kristen ada salahnya. Ada pendeta Kadrun dan Nabi Kadrun. Dan juga agama Islam ada yang sesat dan ada yang tidak. Orang yang tidak sesat itu mengajarkan kasih, lemah lembut, tolong menolong, sedekah, dan rendah hati. Kalau orang yang Kadrun, pendeta Kadrun atau yang palsu, saya mau katakan begini saudara, mereka marah-marah, ajarannya memutarbalikan, ajarannya sesat, ajarannya yang menyimpang, ajarannya membodohi segala umat dan membawa umat kepada jalan kebutaan, ke dunia orang yang mati dan tidak mendapatkan kemuliaan, tidak ada keselamatan dalam diri kita. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Kalau kita marah-marah atau lekas marah, apakah itu ada kemuliaan? Ada
kesukaran dalam hidupmu? Apakah hidupmu akan keselamatan dalam hidupmu? Apakah ada damai? Tidak, saudara. Tidak ada kedamaian. Kalau Anda tidak ada kedamaian dalam hidup Anda, berarti Anda bukan orang Kristen sesungguhnya, tapi orang Kristen yang abal-abal. Hanya Kristen KTP. Cuma hanya di KTP tulisan Kristen, tetapi Anda tidak melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam hidup Anda. Amin. Saudara, tidak lepas putus asa. Orang-orang Kristen tidak selalu berputus asa. Dia harus ada karisma, ada prestasi, ada kehebatan dalam dunia ini. Tetapi dari kehebatan itu harus ada rendah hati, rasa kesabaran yang benar-benar yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita, anak-anak Tuhan, itu menjadi cerminan bagi setiap orang, menjadi teladan bagi semua orang. Kita menjadi garam dan terang dunia bagi orang-orang yang belum percaya. Kalau kita marah-marah, orang yang tidak percaya atau saudara yang belum mengenal Tuhan, justru mereka akan menghakimi kita. Amin. Orang yang akan menghakimi kita, bukan kita yang menghakimi diri kita, bukan, tapi orang lain yang justru datang dibuat oleh Tuhan untuk menguji kita. Apakah kita putus asa, atau kita lemah, atau kita down, atau kita pasrah dalam dunia ini? Saya mau berkata, jangan pasrah, jangan putus asa. Pasti Tuhan akan membuka jalan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Apapun permasalahanmu, serahkan kepada Tuhan. Jangan mendengar apa kata orang. Jangan mendengar apa kata orang. Apa kata orang, nanti kamu akan jatuh. Kamu akan tersesat dalam dunia ini kalau kamu ikut apa kata orang. Dengar apa kata Tuhan lah. Tuhan selalu jalan. Banyak yang menghujat, ada yang menghina. Orang-orang Farisi, orang-orang para ahli Taurat, orang-orang Saduki mengatakan, kamu menghina Allah kami. Kalian itu adalah begini, kata ahli Taurat kepada Tuhan. Ahli Taurat menuduh Yesua, yaitu Yesus, sebagai penghujat Allah mereka. Coba bayangkan, apa yang dilakukan oleh Allah, Yahweh kita, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia tidak marah, dia tidak putus asa, tidak lekas marah. Coba Anda bayangkan, di mana dia marah di saat banyak orang-orang yang tidak mengenal Allah, justru mereka menjual barang-barang di bait suci Allah. Oke, di situ Tuhan lalu marah karena mereka melihat ada orang-orang sundal, orang-orang yang tidak percaya Tuhan menjual barang dan menjual dirinya di bait suci Allah. Kalau Anda mengatakan bait suci Allah itu suci, kenapa banyak orang-orang yang menjual? Akhirnya Tuhan datang, lalu Tuhan marah. Apakah itu Tuhan dosa? Bukan. Tuhan marah karena ada sebab. Kalau Tuhan tidak marah, berarti dia cuek kepada kita. Amin. Sama dengan kita sebagai umat manusia, saudara. Kalau kita marah tanpa ada alasan, tanpa ada penyebab, apakah itu normal? Ya tidak normal, karena kita nggak ada penyebab, gitu. Kalau saya marah dengan teman saya, berarti teman saya ada penyebab dengan saya. Dia justru ganggu saya, gitu ya. Kalau saya marah tanpa dia ganggu, tanpa ada alasan, saya gila, saya berdosa. Karena apa? Karena dia nggak ada ganggu. Justru aku marah-marah tanpa alasan. Boleh marah, tapi kita melihat apa alasannya. Begitu, saudara. Ya, maksudnya adalah begini. Orang Kristen yang percaya kepada Yesus, hendaklah dalam diri orang Kristen, ya, tidak lekas marah-marah. Kita para orang tua, ya, bagi khusus orang tua, saya mau berkata sama orang tua, jika kalau anak-anakmu ada buat salah, atau anakmu itu berlaku yang tidak wajar, Anda jangan marah-marah. Anda tegur dengan nama kuasa Tuhan. Kan Alkitab berkata, tegurlah dia dan hajarlah dia. Arti tegur itu adalah nasihati, bimbing dia, bawa dia kepada jalan terangnya Tuhan. Jangan kalian menghakimi. Kalau kita menghakimi saudara kita, anak kita, adik kita, justru kamu akan dihakimi oleh Tuhan di akhir zaman nanti yang kalian pergi, yaitu kerajaan surga di kota Yerusalem, baru kamu akan dihakimi. Amin. Jangan di dunia ini kita menghakimi orang. Orang
akan menghakimi, memang orang akan menghakimi kita, tetapi bagaimana Tuhan akan pertanggungjawabkan atas perkataan kita? Apakah Anda siap mempertanggungjawabkan itu semua dengan orang-orang yang beriman? Amin. Saudara-saudara, coba perhatikan baik-baik. Kalau Anda menahan diri, maka cinta Tuhan akan melayarkan dalam diri Anda. Kamu adalah cerminan-cerminan bangsa-bangsa dalam dunia ini. Kalau kamu tidak menahan diri, kamu tidak ada cerminan kasih Tuhan. Orang lain tidak akan menjadi teladan bagi dirimu. Kamu dikatakan kamu ada penyesat, kamu adalah nabi palsu, kamu adalah hamba-hamba palsu, hamba-hamba yang tidak mengenal kasih Bapa. Apakah kamu berani mengatakan hal demikian? Kamu berkata, aku adalah penginjil, aku adalah misionaris, tetapi kamu cepat-cepat marah, kamu menipu, kamu tidak jujur. Apakah seperti itu hamba Tuhan? No, itu bukan hamba Tuhan, tapi itu adalah nabi palsu, pendeta kadrun. Haleluya, katakan amin. Saudara, saya mau berkata, jika kalau Anda berkata marah-marah, Anda tidak dapat kemuliaan Tuhan dalam hidup Anda. Kalau Anda menghadapi cobaan, hadapilah dengan sabar, tahan, dan tidak lekas marah. Maka Tuhan akan mencintai Anda dengan Anda menjadi cerminan bagi anak-anak Tuhan. Dan juga tidak lekas putus asa. Anak-anak Tuhan kalau gagal, mencoba lagi, jangan putus asa. Tetap pandang ke depan, jangan dengar apa kata orang. Karena orang akan iri dengan kamu. Orang akan iri melihat perjuangan kamu, perkembangan kamu. Justru orang itu akan menghina kamu kalau kamu dilihat putus asa, sedih, cemberut. Tetap senyum dalam sukacita dengan Tuhan. Amin. Sebab Alkitab tidak mengajarkan umat Kristen untuk marah-marah, tetapi mengajarkan diri umat Kristen sebagai kasih, sabar, dan keselamatan dari Tuhan. Kamu adalah cerminan Yesus. Amin. Begitulah firman Tuhan. Nas Alkitab tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 11 ayat pertama. Ayat yang pertama berkata demikian, alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu, memang kamu sabar terhadap aku. Baik, demikianlah firman Tuhan. Pertanyaan Alkitab kepada saudara, apakah saudara mengerti kata sabar dari kitab 2 Korintus? Baik, perhatikan Alkitabmu dan lihat ayat yang pertama. Lalu ayat pertama berkata begini, alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil. Oke. Maksud dari ayat yang pertama dari kitab 2 Korintus, apa yang dikatakan? Baik, kita akan bongkar, kita akan mengaji dalam firman Tuhan pada siang hari ini. Baik, Rasul Paulus menegaskan dalam kitab 2 Korintus demikian. Paulus menyebut tindakan marah-marah itu sebagai kebodohan. Umat Kristen, kalau orang umat Kristen marah-marah berarti umat Kristen yang bodoh. Ya, kenapa saya bilang Anda bodoh? Ya, karena kamu tidak tahu arti sabar. Sudah tahu di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 berkata, kasih, sukacita, lemah lembut, kesetiaan, kejujuran, dan sabar, dan penguasaan diri. Anda baca buah roh, Anda tahu buah roh, tapi Anda tidak melakukan firman Tuhan. Kamu tidak menjaga hati Anda. Anda justru iri hati kepada saudara. Anda putus asa. Anda lekas marah. Apakah itu kemuliaan Tuhan ada dalam diri Anda? Anda sahabat dengan Tuhan? Bukan. Anda tidak sahabat dengan Tuhan, tapi Anda adalah sahabat Lucifer, sahabat iblis. Saya mau katakan, jangan buka celah bagi si iblis, bagi si setan untuk kamu bersahabat dengan dia. Karena iblis akan mencuri kemuliaan namamu, kedamaianmu, keselamatanmu dalam diri kamu. Karena umat Kristen terlampau marah-marah, sebab hal itu benar-benar tidak membawa kebaikan dalam hidup kamu, dan tidak membawa kedamaian dalam hidup kamu, dan juga tidak membawa kebenaran dalam kehidupan kekal bersama Tuhan dengan kamu dalam hidup kamu. Justru hidup kamu akan dibebani permasalahan begitu banyak dan tidak mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus dalam dirimu. Amin, saudara.
Jangan kamu kira Tuhan itu baik. Tidak. Justru Tuhan itu akan cemburu, akan marah, murka kepada saudara yang tidak sabar, tidak membawa kebaikan, tidak mencerminkan kasih Bapa dalam diri Anda. Anda perhatikan sendiri. Di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-18 begini firman Tuhan. Murka Allah nyata dari surga bagi setiap orang yang melakukan kefasikan, kelaliman, dan segala macam. Anda mengerti dalam hidup Anda. Amin, saudara. Namun dalam perkara ini sekarang sikap seperti itu menjadi penting. Walaupun begitu, ketika ia melihat orang lain bisa memahami tindakannya itu bodoh. Baik saudara, marah-marah itu adalah kebodohan. Marah-marah itu sesuatu tindakan yang tidak wajar dalam hidup kita. Itu tidak perlu kita ikuti. Jangan mengikuti ajaran apapun dalam hidup kita. Jangan menyimpang akan kebenaran firman Tuhan. Baik, begitu saja firman Tuhan. Baik, kita belajar tokoh Alkitab yang memiliki sikap yang sabar. Baik, kita akan tahu tokoh Alkitab yang sering kita sebut adalah Maria Magdalena. Pertanyaan Alkitab kepada saudara, siapa itu Maria Magdalena? Alkitab berkata begini, Maria Magdalena adalah seorang pelacur terkenal di kalangan Yahudi. Memang betul. Karena Maria Magdalena itu menjual dirinya untuk melayani para pria-pria hidung belang pada masa itu untuk mendapatkan uang. Tetapi kita tahu pada akhirnya Maria bertobat dan Maria melakukan pemberitaan Injil kepada orang atau bangsa-bangsa di sekitar kehidupan Maria pada waktu itu. Tetapi kita harus perlu tahu, Yesus datang menolongnya dari para ahli Taurat dan orang Farisi. Karena kenapa? Para ahli Taurat dan orang Farisi akan menghakimi dia. Karena para ahli Taurat dan orang Farisi tahu bahwa Maria Magdalena itu adalah perempuan sundal, perempuan yang tidak mengenal kasih Bapa, yang dulunya dia perempuan penjual diri, pelacur, tetapi sehingga dia bertobat, dia memberitakan Injil. Apa yang sifat Maria? Kita bisa melihat dia sabar, dia tidak lekas marah, dia tidak marah-marah kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, karena Tuhan datang menolong dia. Sama dengan kita sebagai hamba Tuhan, kalau kita dihina, diinjak, dicaci maki, diludahi, Tuhan akan tolong, Tuhan akan datang untuk menjadi perisai penjaga kita dari orang-orang yang menghakimi kita. Amin. Anda perhatikan, Anda tahu dalam hidup ini. Oke, karena kedatangan Yesus, tidak ada seorang pun dari mereka yang melempari batu kepada Maria Magdalena. Banyak sekali perempuan-perempuan sundal di luar sana kita lihat, di dalam YouTube juga kita lihat dan mendengar mereka bertobat dan mengenal Yesus. Tapi banyak orang dunia yang membenci para perempuan sundal yang bertobat itu. Tetapi apa? Mereka sabar. Mereka memberi pengajaran yang dengan kasih, ada cerminan, ada cahaya dalam diri mereka. Apakah itu ditolong Tuhan? Oh iya, memang justru itu pertolongan Tuhan dalam Maria Magdalena maupun perempuan sundal yang sudah bertobat dan mengenal Tuhan, mengenal kasih ajaran yang benar dalam diri mereka. Amin, saudara. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Nas Alkitab Tuhan, hendaklah kamu selalu rendah hati, sabar, tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Baik, pertanyaan Alkitab kepada saudara, apakah saudara mengerti akan lemah lembut, rendah hati dalam kitab Efesus pasal 4? Baik, perhatikan Alkitabmu di kitab Efesus pasal 4 ayat yang kedua, berkata demikian, rendah hati, lemah lembut, sabar, dan menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Baik, kita akan menggeledah, mengkaji firman Tuhan ya. Rasul Paulus menegaskan dari ayat kedua dalam kitabnya, yaitu Efesus berkata demikian, rendah hati. Baik,
Di sini berarti menganggap diri sendiri kecil yang berlawanan dengan kesombongan. Maksud dari rendah hati adalah orang Kristen haruslah memiliki sikap yang rendah hati dan tidak meninggikan dirinya, tetapi hendaklah ia selalu bertindak kebaikan, berbaik hati, dan tidak sombong dalam hidup ini. Lemah lembut berarti sikap jiwa yang unggul yang membuat orang tidak mau memanas-manasi orang lain dan tidak mudah dipanas-panasi atau merasa tersinggung oleh kelemahan-kelemahan mereka. Lemah lembut berlawanan dengan kebencian dan kekesalan yang penuh amarah. Maksudnya, orang Kristen tidak perlu memanas-manasi orang lain. Jangan mencampuri urusan orang lain. Jangan mudah dipanasi oleh tersinggung apa yang kata orang lain katakan. Tetapi dengar, masukkan, dan jalankan. Jangan membantah apa perkataan orang tersebut. Dan jangan ada kebencian, ada kekesalan dalam hidup kamu. Jangan mudah marah-marah. Tapi kita harus dengar, sabar, dan kita renungkan siang dan malam, kita berdoa, dan apapun itu terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Sabar berarti tabah menghadapi perlakuan orang lain yang menyakiti tanpa berniat membalas dendam. Amin. Maksudnya adalah begini, jika kalau engkau disakiti, diludahi, dan dibenci, kita sebagai orang Kristen yang sudah hidup baru, hendaklah ia berlaku sabar dan tidak membalas dengan kejahatan, melainkan membalas dengan kebaikan, kemurahan hati dalam diri kita, sehingga ada cerminan yang ada dalam diri kita sebagai orang Kristen. Kita sebagai orang Kristen menjadi teladan bagi orang-orang lain. Amin. Menunjukkan kasih dalam hal saling membantu berarti begini, menanggung kelemahan orang lain berdasarkan ajas kasih, sehingga kita tidak berhenti mengasihi mereka. Oleh karena kelemahan-kelemahan ini, orang-orang Kristen yang terbaik perlu saling menanggung beban orang lain dan mengambil yang terbaik dari satu sama lain, menggugah satu sama yang lain untuk berbuat baik dan bukan memancing amarah. Artinya adalah kita harus menolong, membantu, dan kita menjadi perisai bagi mereka, menjadi penjagaan bagi mereka. Dan juga kita jangan memancing emosi orang, jangan memancing amarah orang, sehingga dengan ada kekelahian dalam pribadi kita. Demikianlah.